Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 589 Pulau Tanpa Nama. Liu Manman menarik Liu Qianqian pada saat yang tepat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan di tangan Chu Chen. Liu Qianqian tidak bisa menelan nafas ini. Apa itu rasa sakit kecil? Dia hampir ingin menuntut Chu Chen karena pencemaran nama baik. Dia jelas tidak mudah, tapi tidak ada cara untuk mengungkapkan hal semacam ini dengan kata-kata, dan Anda tidak bisa membiarkan Chu Chen mempercayainya saat Anda melihatnya. Untuk pertama kalinya, Liu Qianqian berinisiatif kembali ke paviliun dan duduk. Lampu paviliun menyala di malam hari. Pertanyaan, Liu Qianqian mengertakkan giginya. Suatu hari aku akan membiarkan Chu Chen memohon belas kasihan di depan racun bunga cintaku. Chu Chen tidak tahu bahwa kata-katanya menginspirasi alam semesta kecil Liu Qianqian. Saat ini, dia telah membuka pintu kamar orang suci. Dengan pencahayaan lembut, kamar Santo bergaya antik dan memiliki suasana klasik yang kuat. Dengan gukin, lukisan kuno, rak buku dan monumen, serta papan catur di ambang jendela. Ada wangi ringan memenuhi ruangan yang menyegarkan. Liu Ruyan sedang memegang salah satu lukisan yang telah diperbaiki oleh Chu Chen. Dia mengangkat matanya dan melirik ke arah Chu Chen. Saya sangat ingin tahu bagaimana Anda memperbaiki ke-8 lukisan dalam semalam. Keberuntungan saya cukup bagus, Chu Chen menjawab sambil tersenyum. Setelah saya kembali tadi malam, saya belajar sepanjang malam, dan tiba-tiba saya merasa dalam kondisi baik. Jadi saya memperbaiki ke-8 gulungan itu. Anda tidak melakukannya secara tiba-tiba. Anda hanya menipu. Liu Ruyan tidak percaya bahwa pasti ada alasan khusus mengapa 8 lukisan kuno itu diperbaiki dalam semalam. Namun, Chu Chen tidak berniat memberitahunya. Saya mendengar bahwa Anda menjadi pusat perhatian lagi. Liu Ruyan memandang Chu Chen. Anda memang murid langsung dari 9 senior itu. Anda telah mempelajari semua keterampilan mereka. Saudari Liu, kamu pasti sudah selesai memeriksa ke-8 lukisan itu. Chu Chen berkata. Sekarang bisakah kamu memberitahuku kemana perginya ke-9 tuanku? Pergi ke laut. Liu Ruyan meletakkan gulungan itu di tangannya. Sebenarnya, bukan hanya mereka, tetapi juga ahli alam aura dari 3 sekte ortodoks, sekte Beidou, Gunung Bodhidharma, dan Pulau Zanlong semuanya telah pergi ke laut. Chu Chen terkejut. Apa alasannya? Hanya ada sedikit orang di dunia seni bela diri yang mengetahui rahasia ini. Saya juga mempelajarinya secara kebetulan. Liu Ruyan berkata, di luar negeri, ada pulau misterius tanpa nama. Seluruh pulau tanpa nama ditutupi oleh ladang. Pulau tanpa nama pertama kali ditemukan. Kekuatan Pulau Zanlong adalah Pulau Zanlong. Pulau Zanlong adalah kekuatan yang hidup di laut sepanjang tahun. Dia sangat akrab dengan laut. Namun, Pulau Zanlong menghabiskan banyak energi dan tidak dapat mendarat di pulau misterius tanpa nama. Dalam keputusasaan, dia berbagi keberadaan pulau tanpa nama dengan sekte Beidou, Gunung Bodhidharma, dan Jiuxuanmen pada titik tertentu. Ahli alam aura dari 4 negara adidaya ini akan melaut dan pergi ke pulau tanpa nama.
Liu Ruyan merentangkan tangannya. Hanya saja saya tidak tahu persis apa yang ada di pulau tanpa nama. Hanya orang-orang kuat di alam aura yang dapat bersatu untuk menghancurkan sementara ladang di pulau tanpa nama dan memasuki pulau tanpa nama. Mengapa hanya 4 kekuatan besar yang mengetahui berita ini? Chu Chen penasaran. Liu Ruyan meliriknya dan berkata, di dunia pejuang saat ini, hanya ada 4 kekuatan yang memiliki pejuang alam nafas. Sebuah pulau misterius tak berpenghuni benar-benar menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri. Jadi apa sebenarnya yang ada di pulau yang tidak disebutkan namanya itu? Ketika Nangong Yun memberitahu Chu Chen bahwa Jiuk Xuanmen akan menutup gunung, Chu Chen merasa bahwa mereka mungkin dalam bahaya jika pergi. Apakah ada bahaya di pulau tanpa nama yang dapat mengancam para pejuang alam aura? Chu Chen tidak sabar untuk segera mengetahuinya. Namun, Chu Chen juga memiliki kesadaran diri. Hanya mereka yang berada di alam aura yang memenuhi syarat untuk mendarat di pulau itu, dan dia bahkan belum menjadi ahli seni bela diri. Di seluruh dunia seni bela diri, hanya ada 4 sekte seni bela diri dengan pejuang di alam aura. Namun, Chu Chen yakin bahwa dengan bantuan formasi tanah terberkati Dongtian, tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos master seni bela diri dan bahkan alam aura. Saudari Liu tidak pernah meninggalkan rumah, tapi dia tahu segalanya tentang dunia. Wajah Liu Ruyan lembut, dan suaranya mengalir seperti air. Sangat nyaman, saya punya teman yang menceritakan rahasia ini kepada saya. Ciptakan sesuatu dari ketiadaan, Chu Chen mengutuk. Setelah secara kasar memahami situasi 9 tuan, Chu Chen tidak terlalu banyak berpikir. Itu bukanlah level yang bisa dia pertimbangkan sekarang. Saya masih memiliki sejumlah lukisan kuno yang belum lengkap di tangan saya. Bagaimana saya bisa membantu orang sampai akhir? Liu Ruyan berkata, tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Hadiah apa yang Anda inginkan? Mengenai uang, saya yakin Anda tidak terlalu tertarik. Saudari Liu, sama-sama. Chu Chen berkata, masih banyak lukisan kuno yang belum lengkap. Serahkan padaku dan aku akan melakukannya untukmu secara gratis. Liu Ruyan berjalan ke dalam ruangan dan dengan cepat mengeluarkan setumpuk lukisan kuno dan meletakkannya di depan Chu Chen. Jika dilihat secara visual, setidaknya ada 20 atau 30 lukisan. Saya tidak tahu situasi kerusakan spesifiknya. Jadi saya serahkan pada Anda. Liu Ruyan berkata, Anda juga tahu bahwa ada terlalu banyak lukisan Tiongkok kuno, dan bahkan lebih banyak lagi yang rusak. Karena Anda memiliki kemampuan ini, kamu bisa. Ini banyak pekerjaan. Tolong lakukan lebih banyak perbaikan. Chu Chen merasa lukisan-lukisan ini agak familiar. Jadi dia membuka salah satunya dan melirik ke arah Liu Ruyan. Saudari Liu, lukisan-lukisan ini. Temanku memberikannya kepadaku. Liu Ruyan memandang Chu Chen sambil tersenyum. Ini jelas merupakan lukisan kuno yang dibawa kembali dari Almota Manor di kota Ria. Keduanya memahaminya secara diam-diam. Chu Chen tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan yang sebenarnya dan mulai memeriksa lukisan kuno tersebut. Saat melihat salah satu lukisan, Chu Chen awalnya acuh tak acuh,
lalu menjadi terpesona. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menghela nafas. Lukisan kuno ini sebenarnya berisi seperangkat keterampilan tinju yang cukup mengesankan. Dulu, di dunia pencak silat, banyak pendekar sakti yang memiliki hobi. Mereka seringkali suka menyembunyikan ilmu bela diri di dalam gulungan, atau diam-diam mencatat suatu lokasi dalam bentuk gulungan untuk menyimpan keterampilan bela diri mereka. Mereka dapat melindungi keterampilan seni bela diri mereka sendiri. Keterampilan unik seni bela diri tidak hilang. Kedua, untuk menonjolkan gaya seni bela diri mereka sendiri. Dan ketiga, untuk meninggalkan peluang bagi generasi mendatang. Liu Ruyan berkata, "Saya sudah bilang Anda sebelumnya, Sekte Tianji memiliki banyak praktik serupa. Hasilnya, semua keterampilan seni bela diri ini diterima oleh pencuri besar Huoyan." Chu Chen meliriknya, tidak heran Liu Ruyan memiliki keterampilan unik dari ratusan sekolah. Dia telah mencuri banyak lukisan, dan tentu saja dia juga menguasai keterampilan seni bela diri yang unik dari berbagai sekte. Chu Chen juga diam-diam harus menghela nafas atas bakat Liu Ruyan dalam seni bela diri. Orang biasa tidak akan pernah bisa berlatih satupun kungfu seumur hidup mereka. Dia memiliki keterampilan unik dari ratusan sekolah, yang juga merupakan perwujudan dari bakatnya yang luar biasa. Sebenarnya tidak ada karya dari Sekte Tianji di sini. Chu Chen menghela nafas baik sengaja maupun tidak. Saya selalu mendambakan kemampuan Sekte Tianji untuk mengendalikan objek melalui ruang. Liu Ruyan memandang Chu Chen. Anak ini benar-benar tidak punya tenaga untuk melakukan apapun secara cuma-cuma. Kebetulan sekali, Liu Ruyan mengeluarkan sebuah buku kuno dari sudut meja di bawah papan catur. Saya pernah menemukan tempat pelatihan dari sebuah karya Sekte Tianji. Buku itu mencatat seni aneh Sekte Tianji, dan salah satunya adalah pemisahan. Chu Chen mengambilnya, matanya sedikit cerah. Dengan kemampuannya mengendalikan objek di udara setara dengan memiliki metode lain untuk melawan musuh. Diterima, tepat ketika Chu Chen berpikir untuk terus mengambil wol dari tubuh Liu Ruyan, orang suci itu memberi perintah untuk mengusir para tamu terlebih dahulu. Dia membuka sedikit bibir merahnya, menghembuskan seteguk wewangian, dan berkata dengan ekspresi lelah di wajahnya, "Chu Chen, aku mengantuk. Kalau begitu aku akan kembali dulu." Chu Chen mengambil 15 gambar kuno yang tidak lengkap dan berkata, "Ngomong-ngomong, Saudari Liu, apakah kamu memiliki formasi di luar taman ini?" Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Bagaimana dengan itu? Saya akan datang dan mengatur beberapa formasi untuk Saudari Liu secara gratis di lain hari, sehingga saya dapat menjaga agar Tuan Liangsang tidak dipanjat tembok." Chu Chen berkata sambil tersenyum, "Sudah banyak formasi yang tersusun di rumah. Kalaupun ada, aku bisa mendeteksi pergerakan sekecil apapun dengan segera." Liu Ruyan tertegun, lalu menjadi marah, dan menatap Chu Chen dengan mata indahnya. "Kamu tetap tidak mau pergi? Apakah kamu ingin aku mengantarmu pergi?" "Tak perlu." Chu Chen lari dalam sekejap. Bagaimanapun, pengingatnya telah disampaikan kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan secara alami mendengar makna misterius Chu Chen. Tetapi dia hanya ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa keluarganya memiliki formasi.
Meskipun dia penasaran mengapa dia dapat memperbaiki 8 gambar kuno yang tidak lengkap dalam semalam, dia tidak dapat memanjat tembok untuk memeriksanya. Chu Chen sepenuhnya memahami apa yang diinginkan Liu Ruyan, yang membuat Liu Ruyan marah dan ingin mengusirnya. Setelah keluar dari kamar orang suci, Chu Chen tidak terburu-buru untuk kembali. Dia memanggil Song Qiu, lalu datang ke pavilion dan duduk di seberang Liu Qianqian. Ini benar-benar kerja keras. Liu Qianqian. Selanjutnya, Chu Chen terus menatap Liu Qianqian mengerjakan soal, tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu, membuat Liu Qianqian merasa tidak nyaman. Orang ini sebenarnya menertawakan dirinya sendiri dengan tidak bermoral. Tapi Liu Qianqian tidak punya pilihan. Saya tidak bisa mengusir mereka. Saya tidak bisa melawan mereka. Setelah menerima telepon bahwa Song Qiu telah tiba, Chu Chen berdiri sambil menghela nafas. Untungnya, kamu mempelajari seni racun. Liu Qianqian bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Bagaimanapun, orang-orang akan mati. Tidak masalah jika bahannya salah dipasangkan. Bahkan mungkin beracun. Chu Chen menatap tajam ke pertanyaan yang sedang dikerjakan Liu Qianqian, berbalik dan pergi. Liu Qianqian mendengus dan menjentikkan jarinya ke punggung Chu Chen, menyebabkan bubuk itu terbang ke arah Chu Chen. Sosok Chu Chen melintas dan dia sudah berjalan beberapa meter jauhnya, belajar matematika, fisika, dan kimia dengan baik, dan kamu tidak akan takut bepergian keliling dunia, ayo. Chu Chen menghilang dalam sekejap. Ini adalah waktu tercepat dia meninggalkan keluarga Liu. Bukan hanya karena ada Fan Donglin di gerbang batu, tetapi juga karena ada banyak orang di luar keluarga Liu yang datang setelah mendengar berita tersebut dan ingin melihat keanggunan dokter ilahi Chu dan mencari perawatan medis. Mobil Song Qiu berhenti di pintu samping rumah Liu. Di bawah malam, Chu Chen masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Song Qiu memandang Chu Chen dengan sedikit kebingungan. Kakak iparku sepertinya telah mencuri putri orang lain dan sedang diburu. Sebagai ahli perkakas yang berkualifikasi, Song Qiu tidak bertanya lagi. Kakak ipar, formasi itu tidak efektif lagi. Aku akan mengatur yang lain besok, tapi masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak bisa masuk sampai aku pergi. Dan Chu Chen berhenti dan berkata dengan serius, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang formasi itu. Sekali kamu beritahukan kepada siapapun, mengetahui hal itu akan menyebabkan kematian. Apakah kamu mengerti? Song Qiu juga menyadari keajaiban formasi ini dan mengangguk penuh semangat. Saya mengerti, jangan khawatir, saudara ipar, saya orang yang sangat bungkam. Awalnya aku cukup lega, tapi tiba-tiba menjadi khawatir setelah mendengar ini. Sebelum Chu Chen dapat berbicara, ponselnya tiba-tiba bergetar. Berita dari Jiang Kufeng, hati-hati dengan balas dendam Sekte Tianji. Bab 590 Kebahagiaan ganda. Orang-orang dari Sekte Tianji sebenarnya ingin bertingkah seperti monster. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Jiang Kufeng tidak akan mengirim pesan seperti itu tanpa alasan. Apa yang terjadi? Chu Chen menjawab dengan pesan. Jiang Kufeng tampaknya sangat puas dengan sikap Chu Chen yang segera membalas pesan tersebut, dan tanggapannya sangat tepat waktu. Baru hari ini,
Penatua Xuan Ming dari Sekte Tianji muncul di konferensi pertukaran prajurit Xiangsan. Di depan banyak sekte ortodoks prajurit, dia menangis dan mengeluh kesakitan. Dengan 5 kejahatanmu, aku mohon para pejuang di dunia untuk mengibarkan panji kebenaran dan memberantas sampah keluarga Qi ini. Sekte Tianji benar-benar tahu bagaimana menilai situasi. Chu Chen tahu betul bahwa dia baru saja menyinggung Sekte Beidou, dan Sekte Beidou khawatir mereka tidak punya alasan untuk membalas dendam alasan resmi. Apa hasilnya? Tanya Chu Chen. Faksi ortodoks utama yang dipimpin oleh Sekte Beidou sedang berdiskusi bersama. Hasil spesifiknya, saya kira, Anda akan dikalahkan oleh sekelompok orang. Hei, Jiang Kufeng mengirim 2 pesan berturut-turut. Apakah kamu mau mengajukan permohonan perlindungan ke Istana Skynet? Chu Chen tidak segera menanggapi Jiang Kufeng dan menutup matanya sambil berpikir keras. Terlepas dari hasil pertimbangan mereka, dia harus berhati-hati terhadap niat jahat yang dilancarkan oleh fraksi Tianji. Bagaimanapun, ini adalah Sekte Qi yang pernah bersaing dengan Sekte Jiu Xuan. Meskipun sekarang sedang menurun, seperti kata pepatah, bahkan kapal yang rusak pun memiliki paku seberat 3 pon. Harus berhati-hati dengan metode mereka. Apalagi saya tidak sendiri. Chu Chen mulai mempertimbangkan keselamatan keluarganya. Song Xieyang dan Su Yuexian sekarang pergi keluar untuk melakukan tugas setiap hari, sehingga mereka dapat dilindungi secara diam-diam oleh Tao Zhang. Song Changqing jarang keluar, dan Chu Chen biasanya mengatur banyak formasi di rumah yang relatif aman. Kata-kata Song Yan, Chu Chen memikirkannya sejenak. Selain perlindungannya sendiri, dia juga ingin menemukan seseorang yang bisa melindunginya semaksimal mungkin. Chu Chen sudah memikirkan calonnya. Chu Chen segera menelepon Zhang Yongguo. Song Qiu mendengar isi panggilan telepon Chu Chen dan bertanya-tanya, "Kakak ipar, mengapa kamu tiba-tiba meminta Tao Zhang untuk melindungi orang tuamu?" Mungkin ada potensi bahaya baru-baru ini, Chu Chen berkata. Tidak hanya Tao Zhang, saya juga perlu mengatur beberapa formasi lagi di rumah. Selain itu, saya berencana menyewa pengawal wanita untuk Yan Yan untuk melindunginya secara pribadi. Chu Chen berpikir sejenak, ini seharusnya bisa memastikan tidak ada yang salah. Apalagi, wajar untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Mata Chu Chen bersinar dengan semangat juang, ini adalah kata terakhir. Lagu Qiu terdiam, saya tidak pantas dilindungi. Lemah, menyedihkan, tak berdaya. Setelah mobil menjadi sunyi, Chu Chen tiba-tiba merasa seperti melewatkan sesuatu. Setelah meninjau situasinya, Chu Chen menghela nafas pelan. Saya hampir lupa bahwa ada orang lain. Mata Song Qiu berbinar dan dia akhirnya ingat. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, dalam beberapa tahun terakhir, kakak ipar Siang telah bertanggung jawab atas kehidupan saya sehari-hari. Saya khawatir Sekte Tianji akan melakukan apapun. Bahkan kakak ipar Siang, Xiao Qiu, kamu harus selalu memperhatikan Siang saat kamu berada di rumah akhir-akhir ini. Bagus. Setelah kembali ke rumah, Chu Chen kembali ke villa dengan selusin lukisan kuno yang tidak lengkap di tangannya. Song Yan baru saja mencuci rambutnya yang basah. Dia mengenakan piyama dan duduk di sofa sambil membaca majalah bisnis.
Istriku, Chu Chen meletakkan lukisan kuno yang belum lengkap itu di atas meja, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Song Yan, dan berkata, "Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." "Kebetulan sekali, aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Song Yan meletakkan majalah itu, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Chu Chen sambil tersenyum. "Aku mendengar bahwa seorang dokter ajaib muncul di pusat medis keluarga Liu di Yangzheng. Keterampilan medisnya yang luar biasa menimbulkan sensasi di Yangzheng. Siapa yang memberikan nama panggilan yang tidak menyenangkan?" Mulut Chu Chen sedikit berkedut. "Aku hanya ingin membantumu karena bosan, dan nama panggilan ini tidak sesuai dengan namanya." Song Yan berkata, "Cabang Beichan Pharmaceutical di Beijing sudah mulai memilih lokasi. Paman Xia dan Xiao Bei sama-sama memberitahuku bahwa mereka ingin meminta pendapatmu. Dan kamu tidak boleh mengatakan apapun dengan santai." Chu Chen menyentuh hidungnya dengan canggung, dan dia hampir mengucapkan dua kata ini. Ibu kotanya berbeda dari tempat lain. Ini adalah kolam naga dan sarang harimau. Song Yan berkata, "Meskipun krim Song Yan populer, jika ada masalah dengan pemilihan lokasi, itu akan menjadi kesalahan besar dalam hal itu. Langkah pertama untuk menetap di ibu kota. Ini sama sekali tidak boleh terjadi." Jelas sekali bahwa Song Yan sangat prihatin dengan masuknya Song Yan Gao ke ibu kota. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan memberi Anda jawabannya besok. Saya akan bertanya kepada teman-teman saya di ibu kota tentang situasinya." Song Yan mengangguk. "Aku sudah menyelesaikan urusanku. Bagaimana dengan urusanmu?" Chu Chen duduk tegak dan berkata dengan serius, "Saya berencana menyewa pengawal wanita untuk Anda." Song Yan tertegun dan berseru, "Apakah kamu menyinggung seseorang di luar lagi?" "Apa yang dia katakan?" Chu Chen terbatuk. "Kamu juga tahu bahwa Jiuk Xuanmen dan Sekte Tianji sedang berseteru. Beberapa waktu lalu, Sekte Tianji membuat masalah lagi dan lagi. Pada akhirnya, mereka dipenjarakan secara kolektif. Dan sebelumnya beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang menjalankan misi di kota Ria, saya tidak sengaja meminta pemimpin fraksi Tianji untuk menerima kotak makan siang, sehingga fraksi Tianji sedikit marah dan mungkin akan mengganggu saya lagi." Song Yan melirik Chu Chen. "Pengawal apa yang ingin kamu pekerjakan?" Song Yan bertanya. "Anda juga telah bertemu Liu Qianqian, gadis kecil beracun di klinik medis keluarga Liu." Chu Chen berkata, "Dia memiliki keterampilan meracuni, bahkan jika dia menghadapi situasi yang tidak terduga, dia dapat merespons tepat waktu. Yang paling penting adalah, saya pergi ke pusat medis keluarga Liu hari ini. Saya menemukan bahwa dia cukup senggang di klinik medis, jadi saya akan mencoba mengundangnya besok." Setelah mengobrol sebentar dengan Song Yan, Chu Chen keluar sambil membawa meja dan kursi. Malam semakin gelap. Song Yan datang dengan Chu Chen memegang gulungan itu. Saat Chu Chen sedang menyiapkan formasi, Song Yan memperhatikan dari samping. Chu Chen mengatur formasi dengan mudah, lalu berjalan keluar, memindahkan meja dan kursi, dan Song Yan melangkah ke formasi Dongtian Paradise sambil memegang gulungan itu. Sungguh perasaan yang ajaib. Song Yan meletakkan gulungan itu di atas meja dan menutup matanya untuk merasakannya.
aku merasa jauh lebih segar di sini. Ini disebut surga Dongtian, Chu Chen berkata. Beberapa gunung dan sungai terkenal mungkin menyembunyikan tempat ajaib seperti itu. Tetapi ini sangat jarang. Di surga Dongtian, baik Anda berlatih atau melakukan hal lain, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan itu. Setengah usaha. Song Yan memandang Chu Chen dengan lebih kagum. Suamiku luar biasa. Pantas saja kamu memilih untuk memperbaiki lukisan kuno di sini. Aku sudah membawa semua bahannya. Aku akan kembali tidur dulu. Song Yan berjalan, memeluk Chu Chen dan menciumnya. Mata saling berhadapan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah meskipun Anda dapat melihat bagian luar di dalam formasi, Anda tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam formasi meskipun Anda berdiri di luar. Mata indah Song Yan membelalak, bertanya-tanya apa maksud Chu Chen. Ada hembusan udara panas di telingaku. Maukah kamu merasakan kebahagiaan berlipat ganda? Chu Chen sepertinya ingin mengapresiasi sepenuhnya efek formasi gua surga-surga dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Gulungan di atas meja jatuh ke tanah. Di pagi hari, pusat medis keluarga Liu Zonghao memandang kerumunan yang memenuhi aula, bahagia dan tak berdaya. Dia sangat senang karena pusat medis keluarga Liu dapat dikenali oleh pasien. Sayangnya, sebagian besar pasien hari ini datang menemui dokter. Kemarin, Dokter Ilahi Chu berkunjung, dan jarum peraknya yang luar biasa membantu banyak orang sembuh dari penyakit mereka segera setelah berita itu menyebar. Ambang pintu pusat medis keluarga Liu hampir rusak hari ini. Saya ingin dipanggil Dokter Ilahi Chu. Mengapa Dokter Ilahi Chu tidak datang hari ini? Penyakitku, hanya Dokter Ilahi Chu yang bisa menyembuhkannya. Meskipun sebagian besar orang mendengar bahwa Dokter Ilahi Chu hanya mengunjungi pusat medis keluarga Liu dan memilih untuk mencari pengobatan dari praktisi pengobatan Tiongkok lainnya di pusat medis keluarga Liu, beberapa orang tidak dapat menahan kekecewaan mereka dan meneriakkan beberapa patah kata. Seorang pria paruh baya masuk saat ini. Bukankah itu Tuan Liu? Tuan, mohon undang Chu Chen ke pusat medis keluarga Liu untuk berkonsultasi. Tuan, dada saya sedikit sesak, saudaraku. Liu Zonghao berkata tanpa daya. Mereka semua di sini untuk mencari Chu Chen. Liu Kaihong, pemilik pusat medis Liu Jia, mengangguk, memandang semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, harap bersabar. Kami sudah tahu apa yang Anda pikirkan, dan kami sudah menghubungi Chu Chen, berharap untuk mengundang Chu Chen untuk datang ke rumah sakit kami, duduk di klinik." Aula tiba-tiba bertepuk tangan. Sebelum ini, harap tetap tenang dan jangan ganggu perawatan medis pasien lain. Terlebih lagi, para dokter di pusat medis keluarga Liu kami sangat baik. Saya yakin mereka dapat melayani semua orang secara efektif dan mengalahkan penyakit ini. Liu Kaihong memiliki prestise yang tinggi di pusat medis. Setelah dia muncul, dia mengucapkan beberapa patah kata dan ketertiban di pusat medis menjadi stabil. Saudaraku, apakah kamu benar-benar menghubungi Chu Chen? Liu Zonghao bertanya. Itu hanya strategi penundaan. Liu Kaihong merentangkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja,
Jika Chu Chen benar-benar bisa datang ke rumah sakit kami untuk perawatan, saya pasti akan memberinya perawatan terbaik yang bisa kami berikan padanya." Saat dia mengatakan itu, Liu Kaihong hanya bisa menghela nafas. Dia telah bertemu Chu Chen sebelumnya. Saat itulah Chu Chen memilih master di 4 bidang utama: piano, catur, kaligrafi, dan lukisan adegan, di mana Chu Chen menjadi terkenal di dunia kaligrafi dan lukisan. Belakangan dia mengetahui bahwa Chu Chen ternyata adalah murid Jiuk Xuanmen. Tanpa diduga, Chu Chen benar-benar mengetahui teknik penyelamatan nyawa jarum emas Yaogu. Lembah Yao adalah bagian dari sekte Jiuk Xuan, tetapi tidak banyak pejuang yang mengetahuinya. Dalam istilah awam, Yaogu adalah rompi kecil Jiuk Xuanmen. Saudaraku, Man dan Kian tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Chu Chen. Liu Kaihong segera menemukan Liu Kian sedang melukis dan tidak bisa pergi untuk beberapa saat. "Ayah, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Liu Kian menyerbu masuk dengan marah. Liu Kaihong membuat sepoci teh. "Kian, sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa perempuan tidak boleh begitu tidak sabar sepanjang waktu dan harus lebih pendiam." "Saya tahu." Liu Kian berjalan mendekat dan menekan bahu Liu Kaihong. "Ayah, saya bukannya tidak sabar. Saya adalah pahlawan wanita pemberani dan heroik." Liu Kaihong tidak bisa berkata apa-apa kepada Liu Kian, jadi dia hanya bisa berubah pikiran dan berkata, "Apakah kamu kenal dengan Chu Chen?" "Saya tidak mengenalnya." Liu Kian menyangkalnya. Liu Kaihong, dia merasa tidak bisa terus berbicara. "Bisakah Anda mengundang Chu Chen ke rumah kami? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengannya." Liu Kaihong menyatakan tujuannya. "Mengapa kamu tidak mencari adikmu?" Liu Kian berkata, "Kamu juga bisa mencari bibimu." Murid Liu Kaihong menyusut, "Bibimu juga mengenal Chu Chen?" Baru kemudian Liu Kian menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia dan berkata dengan cepat, "Beberapa waktu yang lalu, tidak ada berita resmi bahwa Chu Chen telah memperbaiki peta misterius surga. Bibiku suka kaligrafi dan lukisan, jadi dia meminta Chu Chen untuk melakukannya, memperbaiki lukisan kuno yang tidak lengkap." Liu Kian mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Oke, izinkan saya bertanya pada Chu Chen." Semenit kemudian, Liu Kian menutup telepon dan tersenyum. "Sepertinya saya punya wajah. Saya hanya memintanya untuk datang, dan dia setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Liu Kian sedang dalam suasana hati yang baik. Setidaknya kali ini Chu Chen membuatnya bangga di depan ayahnya. "Itu Dr. Chu, yang dihormati semua orang, dan dia akan datang saat saya meneleponnya." Liu Kian tenggelam dalam suasana hati yang indah. 5 menit kemudian, telepon Liu Kian tiba-tiba berdering. Liu Kian mengangkat telepon dan berkata, "Dia harus pergi sekarang. Kamu harus memberitahuku sebelum pergi." Panggilan tersambung. Suara Chu Chen terdengar. "Gadis kecil yang beracun, saya pergi ke pavilion di taman belakang. Mengapa saya meninggalkan banyak latihan dan melarikan diri? Cepat kemari, atau saya akan mengeluh kepada Anda di depan saudari Liu. Anda benar-benar tahu cara berteleportasi." Liu Kian tercengang. Bersambung.